Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mau mendengarkan sebuah renungan dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengar, juga media ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mencoba membagikan renungan firman Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kehendak Tuhan. Saya akan ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Paulus menyampaikan firman ini kepada sidang jemaat di Tesalonika. Ya, dia rindu jemaat di Tesalonika ini untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Penduduk Tesalonika pada saat itu hampir 200.000 jiwa, ya, dan banyak masyarakat atau orang Yahudi yang ada di sana. Ya. Walaupun Paulus tidak lama di Tesalonika, tetapi pelayanan di Tesalonika diserahkan kepada muridnya, anak rohaninya, ya, di sana. Dan kita melihat hari ini ada 3 kehendak Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini. Yang pertama, tetap bersukacita. Ayat 16 tadi, ya. Dikatakan di dalam ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kehendak Tuhan yang pertama, tetap bersukacita. Amin. Ya. Bukan sukacita dari dunia ini, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dari Tuhan. Ya. Roh Kudus kekuatan bagi kita. Kekuatan di dalam keadaan krisis, kekuatan di dalam keadaan situasi yang tidak enak. Ya. Jadi sukacita oleh Roh Kudus. Paulus pernah mencatat dalam Roma 14 ayat 17, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita tahu salah satu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah sukacita, ya. Nah, jadi firman Tuhan mengajar kita jangan mudah tertipu dengan kata orang yang mengatakan bahwa uanglah yang membuat kita bersukacita. Kedudukan, pangkat, materi yang membuat kita bersukacita. Sebaliknya bahwa itu akan membuat orang bisa menjadi gila, stres, putus asa. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Bahkan Amsal berkata bahwa sukacita itu adalah obat yang manjur bagi kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 dalam terjemahan lama dikatakan, hati yang bersukacita itu akan membaiki obat. Tetapi hati yang berduka cita itu mengeringkan tulang. Ya. Dalam terjemahan baru katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi
Hati yang gembira itu obat manjur. Ya, obat untuk darah tinggi, obat stres, obat jantung, obat diabetes, obat asam urat, obat apa lagi? Dikatakan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Amin. Ya. Tebarkanlah senyum Anda agar suasana menjadi tentram dan nyaman. Ya. Senyum itu dapat membangkitkan semangat yang terpuruk. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat dan mudah terserang penyakit. Ya, karena dia loyo, sedih, susah, sengsara, tidak punya pengharapan, dan akhirnya membusukkan tulang. Amin. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bahkan diulang 2 kali. Mengapa kata bersukacita ini diulang 2 kali? Jawabannya karena manusia sering lupa. Makanya diingatkan lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Sukacita ya, harus kita miliki. Ya. Setiap orang percaya karena sukacita itu sangat penting. Tadi dikatakan ini kehendak Tuhan, hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih. Ya. Dan sukacita itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi, sukacita menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi dalam keadaan susah maupun senang, baik ataupun buruk, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Ya. Apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Apa? Kalau sukacita dunia hanya sementara, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Haleluya. Ya. Sukacita kita bukan didasari uang tadi, pangkat, harta, kemewahan. Karena kalau kita bersukacita karena hal-hal yang bersifat materi, kita akan sangat kecewa. Sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Inilah kehendak Tuhan yang pertama, tetap bersukacita. Kemudian yang kedua dalam ayat yang ke-17 dikatakan tadi, tetap berdoa. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita menurut 1 Tesalonika 5 tadi, tetap berdoa. Doa merupakan sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai doa-doa kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi mengapa kita harus berdoa? Atau mengapa kita harus meminta Tuhan supaya mengajarkan doa kepada kita? Ya. Dan mengapa doa kita tidak dijawab? Seringkali kita seperti itu. Jadi firman Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, ya, dikatakan tetaplah berdoa. Itu
Itulah kehendak Tuhan yang kedua. Ya. Kemudian dalam Lukas 21 ayat 36 dan Filipi 4 ayat 6, ya, kita melihat di sana petunjuk dari Tuhan, ya, supaya kita berdoa. Firman Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa. Doa adalah perintah Allah dan disertai janji Allah. Allah yang memerintahkan kita berdoa adalah Allah yang berjanji akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin. Ya. Jadi apa yang dikatakan Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, mintalah, kan? Kita disuruh meminta. Ya. Jadi doa adalah sesuatu yang sangat biasa dan sesehari, ya. Seumpama seperti udara yang kita hirup, ya. Setiap orang tahu apa itu doa. Semua orang tahu apa itu doa. Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang salah memahami tentang doa, lantas tersandung karena doa. Maka mari kita bicara tentang makna doa. Itu sangat penting buat saya dan saudara. Jadi doa bukan alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa itu bukan seperti mantra, ya, bukan. Ya. Dalam Alkitab juga ada beberapa doa yang tidak terkabulkan, ya, seperti Musa yang meminta supaya bisa memasuki tanah perjanjian, tetapi Tuhan hanya mengizinkan melihat dari jauh. Dalam Ulangan pasal 34 itu ayat 4. Paulus juga pernah berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, dari 2 Korintus pasal 12 itu ayat 9. Tuhan Yesus sendiri juga berdoa di Taman Getsemani, memohon agar cawan penderitaan berlalu daripadanya. Tapi yang terjadi dia harus meminumnya juga dalam Matius 26. Ya. Jadi ada kalanya doa kita tidak dikabulkan. Bukan berarti kita tidak berdoa. Ya. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan menghadapi masalah itu. Amin. Paulus tetap harus hidup dengan penyakitnya dan kelemahan fisiknya, tetapi ia mampu menjalaninya dengan tegar, tidak tenggelam atau hanyut dalam keputusasaan. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan, via dolorosa, tetapi berkat doa dia dapat melaluinya dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapanya di sorga. Jadi kalau diibaratkan begini, kita sedang berjalan, lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita, tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk mendakinya. Amin. Ya. Jadi kita mari belajar supaya tetap berdoa. Ya. Dengan berdoa paling tidak saya tahu kepada siapa saya pergi. Ya. Kepada siapa saya harus berharap. Ya. Jadi doa itu juga adalah landasan hidup kita. Jadi doa bukan jalan terakhir,
doa harus menjadi yang pertama dan utama. Langkah awal ketika kita hendak memulai sesuatu dimanapun dan kapanpun. Jadi keliru kalau kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh atau kepepet. Juga keliru kalau kita harus berdoa setelah usaha lain-lain tidak berhasil. Itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan sebagai penjaga gudang. Ya. Bukan. Oleh karena itu, sebelum kita menyalahkan Tuhan, kita kecewa dan menyesalinya, baiknya tanyakan dulu pada diri sendiri. Jadi yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Ya. Berdoa berarti mempercayakan seluruh pergumulan dan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu doa harus dilandasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Doa juga harus diiringi dengan upaya. Puji Tuhan. Nah, kehendak Tuhan yang ketiga menurut 1 Tesalonika 5 tadi 16-18 dikatakan, tetap mengucap syukur dalam segala hal, ayat 18. Ya. Jadi dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan tetap mengucap syukur. Dalam keadaan sehat maupun sakit tetap mengucap syukur. Dalam keadaan sukses maupun gagal tetap mengucap syukur. Dalam keadaan enak maupun tidak enak tetap mengucap syukur. Ini kehendak Tuhan. Ya. Adalah sangat mudah untuk bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan tampaknya sesuai dengan keinginan kita. Paling gampang. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, gampang sekali mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan? Apakah kita masih bisa bersyukur? Ya. Saya mengingat tokoh Ayub dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Dia memiliki segala sesuatu, tetapi kemudian kehilangan semuanya. Namun Ayub menanggapi dengan mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ucapan Ayub. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Khususnya dalam situasi ini. Sulit rasanya. Kita jemaat, kita hamba-hamba Tuhan, ya, untuk mengucap syukur. Tapi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita sudah dengar hari ini, ada 3 kehendak Tuhan yang harus kita alami, yaitu pertama tetap bersukacita. Amin. Yang kedua dikatakan jadi tetaplah berdoa. Mari semakin kita tingkatkan doa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kiranya kita diberkati Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kami mau belajar dari firman ini. Kami mau melakukan kehendak Tuhan hari-hari ini. Supaya kami bisa hidup selama di dunia ini. Sampai Tuhan datang, sampai ajal kami Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.